50 tahun Indonesia Korsel, kerjasama pengembangan pesawat tempur tetap berlanjut. Indonesia dan Korea Selatan pada tahun ini merayakan 50 tahun hubungan strategis kedua negara. Berbagai kerjasama telah dijalin, termasuk dalam bidang pengembangan pesawat tempur KFX-IFX. Kerjasama pertahanan merupakan salah satu yang dijalin Indonesia dengan banyak negara, tak terkecuali Korea Selatan. Indonesia dan Korsel telah menyelesaikan bagian pertama kerjasama pembuatan kapal selam, yakni KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 404. Ketiga kapal selam itu merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan lewat perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Co. Ltd. Kedua negara juga melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX-IFX yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun proyek generasi 4.5 ini terhambat karena Indonesia menunggak pembayaran biaya ongkos produksi, rekayasa teknik, dan pengembangan. Dalam kontrak kerjasama yang disepakati, Korea Selatan menanggung 80% pembiayaan proyek. Sisanya ditanggung Indonesia atau sebesar 20,3 triliun rupiah. Dari jumlah itu Indonesia masih menunggak 7,1 triliun rupiah. Pengamat alutsista Alman Hafaz Ali kepada VOA pada Jumat mengatakan, mengacu kepada kesepakatan dengan Korea Selatan itu, Indonesia tiap tahun sedianya membayar KOSER 2 kali, yakni pada bulan April dan Oktober, sesuai perjanjian Program Engineering Manufacturing and Development atau IMD. Dalam proyek jet tempur tersebut rampung pada 2026, yang berarti Indonesia sudah harus melunasi penuh pembayaran KOSER tersebut. Ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, sepertinya Presiden Widodo itu kurang komitmen mengenai kerjasama dengan Korea Selatan, sehingga alokasi KOSER-nya tidak lancar selama pemerintahan Widodo. Terakhir bayar 2017, kemudian nunggak sampai tahun lalu, baru bayar lagi. Dari sisi teknologi tidak semua dapat dialihkan pada Indonesia, karena ada sebagian teknologi yang digunakan Korea Selatan berasal dari Amerika. Mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan Amerika soal teknologi sensitif yang digunakan itu, maka Korea Selatan tidak dapat mengalihkan teknologi itu pada Indonesia. Alman menegaskan proyek jet tempur dengan Korea Selatan harus tetap berlanjut karena terkait hubungan diplomatik kedua negara. Korea Selatan dikenal memiliki kemampuan mumpuni dalam membuat pesawat tempur, di mana sebelum memproduksi sebuah pesawat tempur misalnya, seringkali dibuat 3-6 prototipe hingga benar-benar tepat. Kerjasama pembuatan pesawat tempur ini memberi pekerjaan besar kepada para insinyur PT Dirgantara yang sejak tahun 1998 tidak memiliki program utama. Banyak pengalaman baru yang dipetik karena selama ini PT Dirgantara Indonesia hanya membuat pesawat subsonik atau di bawah kecepatan suara. Namun demikian kerjasama pembuatan kapal selam kandas karena menurut Alman, ketiga kapal selam yang diproduksi tidak memiliki performa sesuai perencanaan dan tidak siap operasi. TNI Angkatan Laut tambahnya tidak berani mengoperasikan ketiga kapal selam itu karena berpotensi menimbulkan bencana baru. Untuk merenovasi ketiga kapal selam itu diperlukan biaya 100 juta US dollar tanpa ada jaminan kemampuannya seperti yang diharapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tidak menyetujui program perbaikannya sehingga tidak ada anggaran untuk merenovasinya. Lagi pula masa garansi ketiga kapal selam itu yang biasanya 2 tahun setelah serah terima sudah habis. Berdasarkan kerjasama kedua negara, Korea Selatan akan membuat 3 kapal selam pertama dan 3 kapal selam berikutnya dibuat oleh Indonesia. Namun pemerintah pertahanan Indonesia kini tidak yakin dengan kemampuan teknik yang digunakan Korea Selatan dan lebih tertarik dengan kapal selam buatan Eropa. Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmo Sumarto menyatakan kerjasama kapal selam dan jet tempur dengan Korea Selatan masih berlanjut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2020 telah melawat ke Korea Selatan untuk menyaksikan peluncuran prototipe jet tempur yang tengah dikembangkan. Ketika ditanya apakah benar Indonesia meminta pengurangan biaya yang harus ditanggung dalam pembuatan pesawat tempur KFX-IFX, Santo membenarkan hal tersebut. Namun ia meminta untuk menghubungi Kementerian Pertahanan untuk rincian lebih lanjut. Dalam berbagai perjanjian dan komitmen kerjasama, tentunya diperlukan upaya
untuk memastikan bahwa Trump yang disetujui itu dengan perkembangan waktu harus disesuaikan. Saya rasa hal tersebut dilakukan. Saat dihubungi, pihak Kementerian Pertahanan belum berkenan menjelaskan soal kerjasama ini.